Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, Allahu Akbar. Anak sehat, yes. Anak cerdas, aku bisa. Anak ramah, oke. Anak pembelajar, aku juara 1. Baik, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Ahmad Fauzi, SSSPD. Bapak kebetulan diamanahkan sebagai wali kelas 6 Alexandria atau 6 Alexa untuk tahun ajaran 2020-2021. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya selama 3 bulan kurang lebih di rumah? Selama COVID-19 ini kita diharuskan untuk belajar PJJ atau belajar jarak jauh secara online atau daring. Tentunya banyak suka dukanya ya. Bapak harap kalian semua tetap semangat dan tentunya juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selalu stay at home, selalu pakai masker, kemudian selalu cuci tangan dan social distancing atau jaga jarak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Seperti biasa, waktu kita belajar normal, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan belajar tematik 6A atau tema 1 dengan temanya selamatkan makhluk hidup. Baik. Ada hadis Nabi yang mengatakan tentang lingkungan hidup loh. Bunyinya seperti ini. Man ahya ardhan mayyitatan fahiyalahu. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati atau bumi yang gersang kemudian menjadi hijau lagi, menjadi lestari lagi, maka bumi itu menjadi miliknya. Artinya manfaat bumi itu kembali lagi kepada manusia. Dalam Islam, kita sebagai khalifah di bumi atau pemimpin di bumi, maka kewajiban kita untuk menjaga lestarinya lingkungan hidup beserta yang ada di dalamnya, yaitu makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Baik, bukunya seperti apa? Bukunya ini tematik 6A dan ini mahir tematik 6A. Itu 2 buku yang akan kita pelajari. Untuk kali ini kita fokuskan di subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Kita fokuskan lagi di materi pembelajaran 1 atau PB1. Apa isi PB1 kali ini? Ada 3 pelajaran yang akan kita sampaikan atau kita pelajari. Yang pelajaran IPA, pelajaran Bahasa Indonesia, dan pelajaran IPS. Apa saja kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari 3 pelajaran tersebut? Berikut kompetensi dasarnya dan juga indikatornya yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 kali ini. Untuk kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar IPA 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar IPS 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Untuk indikator pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, mampu menjawab pertanyaan dari teks laporan hasil pengamatan tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, indikator keduanya, menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Untuk pelajaran IPA, mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan terakhir, indikator pelajaran IPS, mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN. Itulah indikator pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran yang pertama, pelajaran Bahasa Indonesia,
Alangkah baiknya kita menyanyi bersama yuk. Menyanyi menanam jagung. Lagu ini pasti sering kalian pernah dengar, atau sering kalian nyanyikan, atau bahkan kalian hafal waktu masih kecil. Yaitu ada lagu seperti ayo kawan kita bersama. Pasti ingat ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama kali ini dengan semangat. Oke? Ayo kita menyanyi menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Yuk kita sama-sama menanam jagung. Jagung-jagung ditanam di kebun kita. Hey! Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Wow, luar biasa semangatnya dan juga bagus suaranya. Lagu Menanam Jagung karya Ibu Sud ya, anak-anakku yang soleha. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, kalian buka dulu buku Mahir Tematik halaman 8. Di situ ada wacana atau bacaan, kalian baca sampai habis. Lalu kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan bacaan atau teks wacana tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menemukan ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama tersebut dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Ayo kalian baca teks yang ada di halaman 8 buku Mahir. Kalian cari pertama adalah baca seluruh wacana, kemudian baca per paragraf. Dari setiap paragraf kalian cari kalimat utamanya, kalian bedakan mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya ide pokok ada di kalimat utama. Kalian sudah membaca keseluruhan teks wacana di halaman 8. Baik, untuk mempermudah kalian, sebaiknya kalian membuat diagram ide pokok atau diagram wacana. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memudahkan kita memetakan berbagai ide pokok yang ada di dalam teks wacana tersebut. Di setiap kotak ide pokok tersebut adalah mewakili ide pokok yang ada di dalam satu paragraf, dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir, sehingga ada kesinambungan. Bagaimana bentuknya diagram ide pokok? Berikut bentuknya. Baik, untuk ide pokok kalian sudah paham. Sangat terbantu sekali dengan membuat diagram ide pokok. Nanti di tugas-tugas berikutnya untuk pencarian ide pokok, alangkah baiknya kalian membuat diagram ide pokok terlebih. Untuk sekarang kita berlanjut lagi ke pelajaran IPA. Baik, di buku tematik kalian yang 6A di halaman 5 hingga 6, di situ ada gambar bagian-bagian jagung, tanaman jagung. Tadi kita sudah menyanyi bersama menanam jagung. Sekarang kita akan bahas pohon jagung, bagian-bagian tubuh dari pohon jagung. Ya, kita lihat bagaimana, apa saja bagian-bagiannya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat di layar. Di situ ada gambar bagian-bagian tanaman jagung yang kita bisa amati. Yang pertama dari bawah kita lihat ada sistem akar. Ternyata sistem akar jagung itu ada dua, akar tunjang yang di paling atasnya itu lebih tebal dan jarang-jarang, dan akar serabut di paling bawah itu lebih kecil-kecil seperti akar rumput. Selanjutnya naik ke atas ada pelepah, ada klobot, ada rambut, ada pelepah daun, ada tangkai daun, ada malai. Nah, di dalam malai ini ada sel kelamin jantan atau serbuk sari. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di halaman 6. Di situ ada 4 bagian penting dari tanaman jagung yang kalian harus ketahui. Yang pertama yaitu
batang jagung, yang kedua yaitu daun jagung, yang ketiga yaitu bunga jantan, di dalamnya ada serbuk sari, yang keempat yaitu bunga betina, di dalamnya ada putik. Baik, apa saja sih karakteristik atau ciri khusus dari tanaman jagung? Kita akan lihat, inilah karakteristik dari tanaman jagung yang harus kalian ketahui. Yuk kita lihat bersama berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik dari tanaman jagung. Tanaman jagung mempunyai sifat yang pertama, dia berkeping tunggal atau monokotil. Kemudian sifat yang kedua, akar serabutnya bisa kedalaman 8 meter loh, tapi rata-rata sih 2 meter. Kemudian daun jagung adalah jenis daun sempurna. Yang ketiga, batang jagung itu beruas-ruas. Tanaman jagung itu termasuk tanaman yang bersifat monoecious atau tumbuhan atau tanaman yang di dalamnya ada dua kelamin atau dua jenis alat reproduksi, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bunga jantan atau bunga betina. Bunga jantan pada tanaman jagung disebut juga dengan tasel, sedangkan tongkol dengan juntayan rambut pada ujungnya adalah bunga betina. Baik, tahu nggak sih ternyata tanaman jagung itu penyerbukannya memanfaatkan hewan, bahkan juga memanfaatkan angin. Selanjutnya apalagi karakteristiknya? Karakteristiknya tanaman jagung ternyata butuh banget yang namanya sinar matahari, nutrisi, gas air dan mineral. Makanya tanaman jagung itu berkembang biak dalam kondisi daerah yang hangat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis dari penyerbukan dan perantara dari penyerbukan tersebut ada berbagai macam. Namun sebelum itu, tadi di awal disebutkan ada penyerbukan generatif. Kita ulas sedikit lagi. Penyerbukan generatif adalah penyerbukan yang melalui kawin atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan biasanya penyerbukan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya yaitu melalui bunga. Dari bunga tersebut nanti akan keluar biji atau menghasilkan biji. Nah, pada bunga ada dua macam, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Lalu apa perbedaannya bunga sempurna dan tidak sempurna? Berikut perbedaannya. Kalian lihat di layar, itu adalah bunga sempurna. Bagian-bagian bunga sempurna seperti terlihat di layar berupa tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan bakal biji. Baik, itu adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Berarti kalau kalian perhatikan baik-baik, di dalam bunga tersebut ada dua alat kelamin dari tumbuhan tersebut, yaitu benang sari dan putik. Baik, apa sih benang sari dan putik? Benang sari dan putik merupakan alat kelamin bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantannya, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Bunga sempurna disebut juga dengan bunga hermafrodit. Apa saja contohnya? Pada bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Lalu bagaimana dengan bunga tidak sempurna? Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin. Bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Contohnya tongkol jagung. Sedangkan bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan. Contohnya bunga mangga. Kalian perkembangbiakan generatif atau secara kawin, atau tadi kita sudah ketahui generatif itu adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Melalui apa? Melalui penyerbukan. Jadi penyerbukan itu adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu bagaimana apa yang terjadi pada tumbuhan penyerbukannya? Berarti tadi kita sudah ketahui bersama sel kelamin jantan atau sel jantan pada tumbuhan disebut serbuk sari, kemudian sel kelamin betina atau sel betina pada tumbuhan disebut dengan putik. Lalu bagaimana penyerbukannya? Berarti serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Jatuhnya seperti apa? Ataukah jatuh sendiri atau lewat bantuan atau bagaimana? Nah, ada berbagai macam penyerbukan dilihat dari
serbuk sarinya atau jatuh serbuk sarinya, dan juga ada jenis penyerbukan dari perantaranya. Berikut ada 4 jenis penyerbukan berasal dari serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau otogami. Apa itu penyerbukan sendiri atau otogami? Yaitu serbuk sarinya jatuh pada putik, pada bunga, atau dalam satu bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau getonogami. Apa itu penyerbukan tetangga atau getonogami? Yaitu serbuk sarinya jatuh ke bunga lain tapi dalam satu tumbuhan. Artinya bunganya yang di atas bisa jatuh di bunga yang di bawahnya tapi dalam satu tumbuhan atau satu pohon. Yaitu penyerbukan alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan alogami atau silang yaitu serbuk sari bunga yang satu jatuh ke putik bunga yang lain yang satu jenis tumbuhan. Sedangkan yang selanjutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridisasi. Apa itu penyerbukan bastar atau hibridisasi? Yaitu serbuk sari bunga yang satu jatuh ke putik bunga yang lain namun beda jenis atau varietesnya berbeda. Kita lanjutkan ke perantara penyerbukan. Beberapa penyerbukan diantaranya perantaranya bisa pertama melalui hewan khususnya serangga, kedua melalui angin, ketiga melalui air, dan keempat melalui bantuan manusia. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami terjadi pada tumbuhan padi, jagung, dan gandum. Kedua, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Contohnya pada tumbuhan Thalassia, Elodea, Hydrilia. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan manusia atau disebut juga antropogami. Antropogami ini disebut juga penyerbukan dengan sengaja atau buatan manusia atau penyerbukan buatan boleh. Contohnya pada tumbuhan vanili dan salak. Terakhir adalah penyerbukan melalui hewan atau zodiogami. Nah, penyerbukan melalui hewan ini ada 4 loh. Yang pertama melalui serangga atau disebut juga entomogami. Nah, biasanya pada bunga yang bernektar atau ada madunya. Yang kedua yaitu bisa melalui perantara burung atau ornitogami. Ketiga, penyerbukan melalui kelelawar atau disebut juga keropterogami. Dan yang terakhir, penyerbukan melalui siput disebut juga malakogami. Itulah tadi ada 4 macam penyerbukan melalui angin, air, kemudian bantuan manusia, dan yang terakhir melalui hewan. Baik, kita lanjut ke pelajaran IPS tentang ASEAN. Sebelum kita berbicara tentang ASEAN, alangkah baiknya kalian melihat gambar berikut ini di layar. Baik, seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah peta Asia Tenggara dengan negara-negara anggota ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Jadi ASEAN itu apa? ASEAN itu adalah organisasi atau perkumpulan yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dari Indonesia waktu itu diwakili oleh Bapak Adam Malik, Malaysia oleh Bapak Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Bapak Narcisco Ramos, kemudian dari Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam, dan dari Thailand diwakili oleh Tanat Khaman. Jadi pada awalnya anggota ASEAN itu atau pendiri ASEAN itu hanya 5 negara. Seiring waktu jumlah negara ASEAN terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat ini jumlahnya sudah ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian
Secara astronomis, wilayah Asia Tenggara itu terletak pada 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara letak geografis berada di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Tiongkok Selatan di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian timur. ASEAN didirikan atas dasar persamaan kehidupan sosial budaya. Nah, oleh karena kesamaan tersebut sosial budaya, maka beberapa negara anggota ASEAN, khususnya 5 negara di awal, berinisiatif untuk membuat organisasi untuk saling bekerja sama di bidang apa saja, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang kesehatan, di bidang ketenagakerjaan, di bidang pembangunan sosial, dan lain sebagainya. Oh iya, ada hal yang perlu kalian ketahui, negara-negara ASEAN itu atau negara-negara Asia Tenggara itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang geografisnya berbentuk semenanjung seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Kelompok yang kedua yaitu negaranya berbentuk kepulauan seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk pembelajaran 1 dari mulai pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, dan pelajaran IPS. Sebelum ditutup, ada tugas dari Pak Fauzi di buku Mahir Tematik 6A, halaman berapa saja, berikut halamannya, kalian bisa dilihat di layar. Baik, untuk tugas kalian di rumah dari buku Tematik Mahir atau Mahir Tematik 6A, ada aktivitas 1, aktivitas 3, aktivitas 4, aktivitas 5, aktivitas 6 bagian 1 saja, aktivitas 7, dan aktivitas 8. Ya, itulah tugas-tugasnya. Semoga kalian tetap semangat dan sukses mengerjakan tugasnya. Dari Pak Fauzi cukup sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.